Jadi beberapa hari yang lalu itu gue baru aja nganter kucing gue tuh ke shelter ya penitipan kucing gitulah. Dan perjalanan itu makan waktu sekitar 40 menit dan jarak dari rumah gue ke shelter itu lumayan agak jauh ya, sekitar 22 kilometer. Tapi ada hal yang menarik yang pengen gue cari tahu nih. Jadi gue penasaran kenapa sih kalau misalkan kita perjalanan berangkat itu kayak nggak sampai-sampai gitu, kayak sampainya tuh lama banget di jalan. Dan sebaliknya nih, kalau misalnya kita perjalanan pulang dari tempat tujuan kita tadi mau pulang ke rumah, itu kayak cepet banget itu, kayak nggak berasa gitu, kok tiba-tiba udah sampai rumah aja. Padahal di jalan tuh baru sebentar. Nah, jadi langsung aja kita cari tahu. Jadi guys, ternyata fenomena ini tuh udah pernah dikaji dan dicari tahu gitu. Jadi diteliti oleh seorang peneliti dari Tilburg University, namanya itu adalah Niels van Deven. Ya, gue nggak tahu sih penyebutan yang bener gimana. Kalau misalnya kalian tahu cara penyebutan namanya itu yang bener, coba kasih tahu gue di bawah. Dan fenomena ini itu dinamakan dengan return trip effect atau apa bahasa Indonesianya? Efek perjalanan pulang, ya. Return trip effect. Nah, jadi efek perjalanan pulang ini ada beberapa sebab akibat gitu. Kita ngerasain kayak kenapa perjalanan yang kita rasain ketika berangkat itu sama pulang itu beda. Kayak ngerasa lebih cepat pas kita pulang. Nah, jadi yang pertama itu ada ekspektasi dan ketidakpastian perjalanan pergi. Kenapa kayak gini? Karena ketika kita jalan itu menuju tempat yang baru, kan kita kan kayak nggak tahu kan sampainya kapan. Nah, ini kan menimbulkan ketidakpastian di mana perjalanannya terasa lama. Dan sebaliknya, pas kita pulang, karena itu sudah kita lewatin, jadinya ngerasa kayak, oh tadi lewat sini. Jadi nggak mengakses informasi baru. Jadi perjalanan pulang itu terasa lebih cepat. Jadi yang kedua adalah fokus perhatian. Dimana ketika kita pergi, pasti kita lebih memperhatikan detail seperti tanda jalan, waktu tempuh, dan hal-hal lain yang ada di sekitar jalan saat kita pergi. Tapi sebaliknya, ketika kita pulang, kita itu fokus kita tuh ya udah tujuan kita pulang ke rumah gitu loh. Jadi kita nggak fokus pada hal-hal yang lain, hal-hal yang baru gitu. Karena kita pasti di pikiran kita sudah kayak pulang gitu. Jadi jalanan yang kita lewatin tadi sebelumnya kan udah kita lewatin lagi nih. Jadinya kita nggak bakal memperhatikan detail-detail seperti itu. Jadi fokus kita itu hanya pada jalan pulang gitu. Jadinya perjalanan pulang itu nggak terasa lebih lama. Jadi lebih cepat jalan pulangnya. Nah, yang ketiga ini adalah persepsi waktu, dimana ketika kita pergi, hal yang kita pikirin adalah kapan sampai. Karena ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu. Nah, hal yang kita tunggu-tunggu ini kayak bikin kita tuh menjadi beban, sehingga perjalanan itu terasa berat dan kapan sampainya gitu. Kok lama banget, jadi membuat perjalanan itu lama sampainya. Nah, sebaliknya, ketika kita perjalanan pulang, hal yang ada di pikiran kita itu kayak udah selesai gitu. Jadi perjalanan terasa ringan, gak ada beban sama sekali. Jadinya perjalanan pulang itu terasa lebih cepat. Nah, yang keempat ini ada perasaan dan emosi lega. Nah, ini tuh ada sangkut-pautnya sama sebab yang nomor 3 yang tadi ya. Jadi ketika kita perjalanan pulang itu, kita sudah merasa lega. Nah, merasa lega ini karena kita sudah pulang dari tujuan kita yang awal. Jadinya kita pulang ke rumah kita, di mana perasaan lega ini membuat kita nyaman sehingga menimbulkan energi positif. Nah, energi positif ini yang menyebabkan saat perjalanan pulang lebih cepat sampai ke rumahnya. Jadi gitu teman-teman. Gimana? Menarik kan? Menarik banget sih menurut gua. Dan ternyata emang udah ada kajiannya gitu. Dan buat kalian yang masih bingung mau nanya-nanya atau mau sharein pengalaman kalian tentang return trip effect ini, bisa komentar aja di kolom komentar bawah. Dan buat teman-teman yang suka videonya boleh like and share, dan jangan lupa subscribe atau berlangganan, karena subscribe dan berlangganan itu gratis. Sekalian buat support gua untuk bikin video selanjutnya. Thank you and goodbye.